Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Laras tidak pernah mengira bahwa ketiga bersaudara itu akan memulai kompetisi berhadiah. Keesokan paginya, leher Laras terasa gatal. Dia membuka matanya yang masih mengantuk dan melihat bayangan gelap yang bergerak di samping tempat tidurnya. Tanpa melihat siapa orang itu, dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Laras, kamu lanjut tidur saja. Sampai kakak selesai, baru kamu bangun," kata Kak Aron dengan pelan. "Baik." Laras benar-benar menutup matanya lagi tanpa ada keraguan dan lanjut tidur. Dia terbiasa tidur larut malam, dan sangat sulit baginya untuk bangun pagi. Kak Aron menganggap kalung itu sangat merusak pemandangan dan harus diganti. Ketika Laras bangun tidur, dia masuk ke kamar mandi dan berdiri di depan cermin. Semakin dia melihat dirinya sendiri, semakin dia merasa ada yang janggal. "Aku ingat aku melepas kalung itu sebelum tidur, dan sepertinya kalung itu bukan ini." Laras berpikir, apakah dia melihat Kak Aron saat dia kebangun pagi tadi? Perlahan-lahan dia ingat bahwa lehernya terasa gatal saat itu, dan Kak Aron menyuruhnya untuk lanjut tidur. Apakah dia tadi di sini untuk menggantikan kalungnya? Laras tidak berdaya, akankah ketiga bersaudara itu bertarung untuk hal semacam ini lagi? Benar-benar menjengkelkan. Ini sama seperti apa yang diberikan sebelumnya oleh yang lain. Seluruh tubuhnya sekarang seperti dipenuhi dengan perhiasan. Setelah mencuci muka dan turun ke bawah, Kak Ben melihat kalung Laras dan langsung tahu siapa yang memberikannya tanpa bertanya. Saat berbalik untuk berjalan ke ruang tamu, dia menendang kaki Kak Aron. Kak Aron menggeram, "Kak Ben, apa kamu mau mengajakku berantem?" Kak Ben langsung menggunakan momentumnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan kalung di leher Laras?" "Kalung itu sangat jelek." "Apa?" "Kalung yang kuberikan jelek." "Kalung yang kamu berikan yang jelek," balas Kak Aron. "Kak Aron, jangan sampai kamu mencari aku kalau masa depanmu buruk. Apakah kamu mengutukku?" "Sial." Petik 2. Laras berdiri tak berdaya menyaksikan dua orang itu bertengkar. Adegan seperti ini sering terjadi di masa lalu. Sama-sama saling menyerang, tidak ada yang mau menyerah. Dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya dan menoleh. Dia melihat Kak Sandi keluar dari ruang kerja, suasana tiba-tiba terasa dingin seolah-olah udara di sepanjang jalan membeku. "Kakak, Kak Aron dan Kak Ben bertengkar lagi." Laras segera melapor. Seakan-akan dia tidak melihat atau mendengarnya dan dia langsung menggandeng tangan Laras ke restoran, "Jangan sampai kamu kelaparan." Tangan Laras ditarik dan hati kecilnya bergetar. Tangan kakak tertua benar-benar dingin, tapi sangat nyaman. Jody memegang ponsel dan menatap layar tanpa bergerak, sampai-sampai dia tidak memperhatikan orang yang mendekat di belakangnya. "Kenapa kamu begitu fokus?" Suara yang tiba-tiba muncul itu mengagetkan Jody dan ponselnya jatuh dari tangannya. Dia dengan cepat bangkit untuk mengambilnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia mengernyit ketika melihat itu ayahnya, Jeffrey, yang muncul. "Bisakah kamu tidak mengagetkanku?" Jeffrey meliriknya dan bertanya, "Kamu sedang lihat siapa?" "Oh, sedang melihat wanita cantik di internet yang memiliki kaki yang panjang dan wajahnya seperti bidadari," kata Jody. Jeffrey menatapnya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Kenapa melihatku seperti itu?" "Aku mendengar bahwa kebun anggur memiliki pelanggan besar." "Siapa itu?" tanya Jeffrey. "Nama keluarganya adalah Jayastu. Mereka tampaknya menginginkan barang lain, jadi mereka tinggal di sini untuk sementara waktu," kata Jody. Jeffrey berkata, "Tetap fokus bekerja." "Baik." Jeffrey memandang putranya yang berpura-pura tenang, dan hendak mengatakan sesuatu, "Guru." Jeffrey menoleh dan melihat Sandy mendekat ke arahnya. "Tuan muda." Jeffrey tidak mengharapkan Sandy datang ke sini. "Kak Sandy," panggil Jody. Kaki panjang Sandy menginjak tangga, "Aku ke sini untuk mengambil anggur." Dia datang ke sini sendiri untuk mengambil anggur.
Padahal, dia bisa menelepon mereka saja dan dikirimkan ke tempatnya. Jeffrey dan Jody merasakan sesuatu yang tidak normal, tetapi mereka tidak bertanya. Mungkinkah Sandy benar-benar datang ke sini untuk mendapatkan anggur? Sepertinya ini pertanda hal buruk akan terjadi. Saudaraku, aku akan membawamu ke ruang anggur, kata Jody. Baik, ruang penyimpanan anggur sangat besar seperti ruang penelitian yang besar. Anggur Jody ada di sini. Banyak anggur di dalam ruang ini dibuat oleh dia sendiri yang tidak tersedia di pasaran. Sandy memegang sebotol anggur di tangannya dan melihatnya, lalu berkata, anggur yang dibawa kembali oleh Laras, yang terakhir kali diminum oleh Aaron dan Ben, rasanya seperti apa? Aku akan menuangkannya untukmu. Jody berbalik untuk menuangkan anggur, dibawa dan disajikan gelas anggur dengan kedua tangan. Sandy mengambilnya, mengguncang gelas anggur dengan ringan, dan menyicipnya. Ben suka meminum anggur merah semacam ini, aku tidak tahu apa yang dia suka. Sandy berkata tanpa penekanan, seolah-olah dia hanya menyatakan hal yang normal. Saudaraku, ini enak. Aku tidak bilang minumanmu tidak enak. Oh, apa namanya? Sandy bertanya sambil meminum. Jody menelan ludahnya dan berkata, cinta yang tidak bisa didapat. Kamu yang menamainya. Ya, nama ini lebih menarik dibanding anggurnya, komentar Sandy. Kulit kepala Jody menegang tanpa alasan yang jelas. Jody, berapa umurmu? Sandy bertanya lagi yang tidak ada hubungannya dengan anggur. 29. Jody tidak mengerti kenapa dia menanyakan umurnya. Sandy memalingkan wajahnya dan menatapnya dengan dingin. Umurmu sudah tidak muda lagi untuk memulai sebuah keluarga. Kakak tertuaku berusia 35 tahun dan dia belum menikah, jawab Jody. Jody, Jeffrey berbisik, kenapa kamu berbicara seperti ini? Jody menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu dan dia menutup mulutnya. Sandy memandangnya dengan dingin seperti biasa, tetapi tidak jelas apakah dia sedang marah. Tuan muda, otak anak ini sepertinya rusak karena membuat anggur terus, kata Jeffrey. Guru, tidak apa-apa. Sandy meletakkan cangkir di tangannya dan berjalan ke arah Jody. Mereka bertatapan muka dengan jarak yang dekat dan ini membuat Jody merasa tertekan. Aku menyaksikan Jody dari kecil sampai sekarang, sama seperti adik-adikku, kata Sandy. Hanya, perbedaan terbesar antara aku dan kamu adalah aku tidak punya orang tua. Ekspresi Jody kaku dan dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membalas perkataannya. Apakah dia mengatakan perkataan itu karena dia merasa beruntung atau merasa sedih karena tidak mempunyai orang tua? Aku mendengar bahwa keluarga Yahya bermaksud untuk menikahkan putri kedua dari keluarga Hermantomu. Tanya Sandy. Ya, apakah itu tidak apa-apa? Anak perempuan yang tertua dari keluarga Yahya adalah tunanganmu, dan anak perempuan keduanya ingin dinikahi dengan Jody. Sepertinya itu tidak baik, kata Jeffrey. Guru, hal-hal status seperti itu adalah nomor 2, jadi kamu tidak perlu mempertimbangkanku, kata Sandy. Aku mengerti. Jody mengerutkan kening. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Sandy berbalik dan berkata, bantu aku memasukkan anggur ini ke dalam mobil. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.